Selamat hari Minggu untuk kamu yang sedang berburu janda brutal. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini telah berhasil membentuk klon. Lalu Xiao Yan juga bisa merasakan ada kekuatan yang melonjak dan kekuatan ini benar-benar menembus jantung Xiao Yan. Lalu Xiao Yan juga teringat pada saat sebelumnya Xiao Yan melihat ruang di sekitar dunia yang sangat berbeda. Xiao Yan menyadari bahwa ini adalah luas dari seluruh dunia sebelum masa kehancuran, namun Xiao Yan juga menyadari bahwa adanya pembatasan yang tidak terhitung jumlahnya di atas langit. Sangat mustahil bagi seseorang untuk bisa meninggalkan tempat ini karena segel tersebut terlihat kuat. Xiao Yan pada akhirnya bergumam, mungkinkah ini adalah 10 batasan segel yang menyegel tempat ini? Mungkinkah ini juga yang membuat kekuatan dari dewa asli hanya dapat tetap dalam bentuk embrio? Xiao Yan pun menghela nafas dan pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak mengetahui apa-apa mengenai hal tersebut. Namun Xiao Yan berpikir jika Xiao Yan bisa menghancurkan segel-segel ini, Xiao Yan mungkin akan bisa keluar dari tempat ini. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk bertanya kepada Zhan Lao, bisakah Zhan Lao membuka segel ini? Xiao Yan pada saat ini terpaksa meminta bantuan Zhan Lao karena tidak ada orang lain yang ahli selain dari Zhan Lao. Mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiao Yan pada saat ini, suara Zhan Lao pada akhirnya juga terdengar perlahan di telinga Xiao Yan. Zhan Lao berkata bahwa segel terlarang ini memang bisa dibuka, namun meskipun begitu ada kekuatan misterius yang menekannya. Segel ini masih bisa dipatahkan oleh menara pemurnian, tetapi setelah menara pemurnian digunakan, orang-orang dengan eksistensi yang benar-benar tidak tertahankan akan terprovokasi. Namun meskipun begitu, jika Xiao Yan selesai membuka segelnya dan Xiao Yan keluar dari kehampaan ini, selama Xiao Yan meninggalkan tempat hukuman dewa maka Xiao Yan akan baik-baik saja. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini kembali bertanya kepada Zhan Lao berapa lamakah waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan 10 segel ini. Zhan Lao pun segera berkata bahwa itu hanya membutuhkan waktu singkat. Xiao Yan pun tercengang mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Zhan Lao. Jika 6 segel yang menyegel Lei Ji mungkin bisa dapat dengan mudah dilepaskan oleh Zhan Lao, namun 10 segel ini sangat menakutkan dan dirinya benar-benar tidak pernah menyangka Zhan Lao akan bisa melakukan hal tersebut. Xiao Yan pada akhirnya segera kembali bertanya kepada Zhan Lao apakah Zhan Lao benar-benar bisa melakukan hal tersebut dalam waktu sesingkat itu. Menanggapi hal tersebut, Zhan Lao berkata bahwa itu memang benar, tetapi pada saat ini dirinya tidak akan mengambil tindakan. Yang Mulia juga memiliki pemahaman yang jelas tentang teknik terlarang segel ini, oleh karena itu tidak akan sulit untuk mempelajarinya dan Zhan Lao akan mengajari Xiao Yan solusinya. Adapun mengenai berapa lama waktu yang Xiao Yan perlukan untuk membukanya, semuanya urusan Xiao Yan sendiri. Setelah selesai berbicara, informasi agung pada saat ini segera mengalir masuk ke dalam pikiran Xiao Yan. Xiao Yan pun menutup matanya untuk waktu yang lama dan begitu Xiao Yan membuka matanya, Xiao Yan melihat sekeliling dan Xiao Yan bisa melihat asal mula dari 10 segel ini. Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan karena ternyata ada total 9.999 segel yang terbentuk. Ternyata segel-segel ini saling menyatu dan benar-benar menyegel tempat tersembunyi para dewa. Jika begitu permasalahannya setidaknya butuh ratusan atau bahkan ribuan tahun bagi Xiao Yan untuk bisa memecahkan semuanya. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas karena Xiao Yan tidak pandai dalam seni penyegelan. Bahkan meskipun Zhan Lao memberi Xiao Yan cara untuk memecahkannya, bagi Xiao Yan ini merupakan pekerjaan yang sangat besar. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sedikit merenung, Xiao Yan bisa merasakan adanya sedikit aura dari tahanan spiritual. Xiao Yan pada akhirnya segera memanggil tahanan spiritual melalui mata dewa. Xiao Yan bertanya bagaimana luka yang pada saat ini dialami oleh tahanan spiritual. Tahanan spiritual terlihat sangat lemah dan pada saat ini sosoknya berkata bahwa cederanya sangat serius. Dirinya merasa seperti akan mati dan dirinya pada saat ini benar-benar sangat lemah. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum tipis. Xiao Yan lanjut berkata bahwa dirinya bisa merasakan aura yang terpancar dari tahanan spiritual.
Oleh karena itu pada saat ini sebaiknya dirinya jangan berpura-pura, meskipun tahanan spiritual terluka tetapi luka yang dirinya alami tidaklah serius. Xiao Yan juga telah membantu tahanan spiritual membuka semua segel di tubuhnya. Dengan begitu maka pada saat ini tahanan spiritual harus membantu Xiao Yan untuk membuka segel ini. Mendengar hal tersebut tahanan spiritual pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan berkata bahwa Xiao Yan benar-benar membosankan. Tidak bisakah mereka bercanda untuk sejenak setelah mengalami beberapa pertempuran? Setelah selesai berbicara pada saat ini tahanan spiritual sedikit melirik ke arah yang sedikit jauh, sosoknya melihat tubuh di embrio dan pada saat ini terkejut, tahanan spiritual bisa merasakan adanya kekuatan yang sangat kuat dan pada saat ini dirinya benar-benar merinding, sementara itu Xiao Yan pada akhirnya segera menjelaskan kepada tahanan spiritual mengenai embrio tersebut. Xiao Yan juga menjelaskan mengenai garis besar mengapa embrio pada saat ini benar-benar tunduk di hadapan Xiao Yan. Tahanan spiritual pun seketika memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan keterkejutan saat menatap ke arah Xiao Yan. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan bisa merebut tubuh dari dewa asli. Di tengah-tengah sosoknya yang pada saat ini benar-benar bingung, Xiao Yan pada akhirnya kembali membuka mulutnya untuk berbicara. Sosoknya berkata agar mereka pada saat ini melepaskan segel yang berada di sini terlebih dahulu. Menanggapi hal tersebut tahanan spiritual pada saat ini segera menatap ke arah langit yang luas. Sosoknya lanjut berkata bahwa sulit untuk menghancurkan segel ini, akan memakan waktu lama karena 10 batasan segel ini terdiri dari 9.999 batasan. Terkecuali ada cara lain untuk memecahkannya. Dirinya pada saat ini benar-benar harus menghancurkan segel tersebut satu demi satu. Dengan begitu maka proses ini akan memakan banyak waktu dan setidaknya membutuhkan 500 tahun. Mendengar apa yang dikatakan oleh tahanan spiritual, Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas. Waktu 500 tahun ini telah melebihi ekspektasi dari Xiao Yan. Meskipun ini jauh lebih cepat daripada usaha Xiao Yan sendiri tapi itu masih cukup lama. Xiao Yan pada akhirnya segera kembali menghela nafas sebelum akhirnya lanjut bertanya jika ada cara untuk memecahkannya. Berapa lama waktu yang tahanan spiritual perlukan untuk memecahkan segelnya? Mendengar hal tersebut tahanan spiritual pada saat ini segera berkata bahwa semua itu tergantung dengan caranya. Namun jika mereka memiliki cara yang jitu setidaknya mereka akan membutuhkan waktu hingga 20 tahun. Xiao Yan pun mengangguk mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh tahanan spiritual sebelum akhirnya kekuatan spiritual Xiao Yan seketika bergerak. Xiao Yan langsung menyerahkan metode penghancuran segel yang diberikan oleh Zhan Lao kepada tahanan spiritual. Tahanan spiritual pun seketika benar-benar terkejut dan memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh kekagetan. Jelas dirinya tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki teknik seperti itu. Tahanan spiritual pada akhirnya menghela nafas dan berkata jika begitu permasalahannya selama dirinya memiliki cukup origin ki dirinya juga akan dapat mengatur segel tersebut. Jika dirinya beruntung seharusnya tidak akan membutuhkan waktu terlalu lama untuk menghancurkan segel-segel ini. Selain itu seharusnya ini juga bisa digunakan untuk menyegel seorang makhluk abadi. Xiao Yan pun tersenyum mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh tahanan spiritual. Xiao Yan pada akhirnya berkata jika begitu permasalahannya maka itu benar-benar bagus. Mungkin tahanan spiritual akan bisa memanfaatkan hal ini dengan baik di masa depan. Xiao Yan pada akhirnya kembali menghela nafas dan pada saat ini menyerahkan semua metode ini kepada tahanan spiritual. Setelah itu Xiao Yan pun seketika duduk bersila dan pada saat ini api abadi Xiao Yan kembali menyebar. Xiao Yan kembali menyerap aliran sumber energi yang stabil. Sumber daya ini tidak boleh dilewatkan dan Xiao Yan ingin mencoba apakah Xiao Yan bisa menerobos di sini untuk keempat kalinya. Xiao Yan ingin melihat apakah Xiao Yan bisa menerobos ke tingkat dogat bintang 4. Xiao Yan saat ini memiliki lautan bintang sejumlah 150.000 bintang di dalam tubuhnya. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini dapat meledakkan lautan bintang yang sebanding dengan total 300.000.
Pada saat ini untuk bisa menerobos ke Dogat Bintang 4 Xiao Yan perlu meningkatkan total lautan bintang ke total 250.000 bintang. Semakin tinggi peningkatan tentu saja akan membutuhkan semakin banyak usaha. Selain itu rentang kekuatan juga akan semakin menjauh seiring dengan meningkatnya kekuatan. Selain itu untuk mencapai bintang 5 yang merupakan titik balik lautan bintang di tubuh seseorang harus mencapai total hingga 1 juta. Jika begitu permasalahannya maka bisa dibayangkan betapa besar sumber daya yang dibutuhkan untuk menciptakan lautan bintang yang begitu besar. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini memasuki kondisi kultivasi, Xiao Yan baru saja mengambil kendali dari tubuh klon dewa asli. Xiao Yan pada saat ini merasakan adanya perasaan yang sangat aneh. Jiwa Xiao Yan seolah terbagi menjadi dua, tetapi pada saat yang sama Xiao Yan bisa menjaga tubuh asli dan klonnya. Tidak ada konflik di antara keduanya dan pada saat ini Xiao Yan mulai merasakan tubuh dewa asli. Xiao Yan pada saat ini terkejut menemukan bahwa tubuh ini tidak memiliki dantian. Harus diketahui bahwa hampir semua orang kultivator membutuhkan dantian untuk menyimpan sumber energi. Setelah itu ketika seseorang menerobos ke Dogat maka lautan sumber energi juga akan terbentuk. Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut karena tubuh dari dewa asli ini tidak memiliki dantian dan yang lebih menakjubkannya lagi tubuh ini juga benar-benar sangat aneh karena tidak adanya organ dalam. Hanya ada satu organ dalam pada tubuh dewa asli yakni jantung yang berdetak di sisi kiri. Jantung ini berdetak dengan kencang dan penuh dengan tenaga. Selain itu terdapat jalur-jalur pembuluh darah yang seperti akar pohon yang menjulang tinggi menutupi seluruh tubuh. Xiao Yan pada saat ini tidak bisa merasakan jejak origini di dalam tubuh dewa asli. Xiao Yan juga pada saat ini tidak bisa merasakan kekuatan tubuh yang dimiliki oleh dewa asli. Terlebih lagi pada saat ini ada banyak sekali kehidupan yang terhubung dengan bagian kulit luar dari embrio, namun kenyataannya embrio dari dewa asli ini tidak menyerap energi yang berada di sekitar. Sosoknya pada saat ini hanya membuat semua kehidupan yang berada di sini tertidur lelap. Semuanya masih mempertahankan tanda-tanda vitalitas yang baik dan mereka semua masih hidup. Xiao Yan pada akhirnya di tengah-tengah kebingungannya bergumam apakah tubuh ini begitu kuat sehingga tidak lagi membutuhkan origin Qi. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini Xiao Yan memikirkan hal lain yang lebih penting. Xiao Yan memikirkan ukuran tubuh dari dewa asli karena pada saat sebelumnya di dalam gambaran ingatan Xiao Yan tubuh dewa asli tidak begitu besar. Seharusnya dengan tubuh asli ya dirinya setidaknya seukuran dengan seorang manusia biasa. Xiao Yan pun memikirkan apa yang bisa membuat hal tersebut terjadi di mana tubuh dari dewa asli pada saat ini sangat besar. Pada akhirnya setelah beberapa saat merenung Xiao Yan menemukan bahwa sepertinya itu semua karena segel yang berada di sini. Segel ini benar-benar mengontrol ukuran tubuh dewa asli. Jika begitu permasalahannya ketika segel ini dilepas tentu saja tubuh dewa asli akan segera menyusut, terlepas dari apakah dirinya memiliki origin Qi atau tidak tetapi dengan kekuatan tubuhnya saja dirinya benar-benar tidak akan bisa dihadapi dengan mudah oleh musuh-musuh Xiao Yan di masa depan. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini memikirkan hal tersebut tiba-tiba Xiao Yan merasakan sesuatu. Xiao Yan bisa merasakan adanya jiwa dalam tiruan dewa asli. Xiao Yan seketika menyadari bahwa jiwa ini adalah sisa jiwa dari sosok yang sebelumnya mengendalikan dewa asli. Xiao Yan pada saat sebelumnya telah memusnahkannya tetapi ternyata masih ada serpihan jiwa miliknya. Xiao Yan pada akhirnya sedikit tersenyum dan Xiao Yan berpikir sepertinya ini adalah sebuah takdir. Dengan begitu maka Xiao Yan pada saat ini akan bisa mendapatkan lebih banyak informasi mengenai dewa asli. Pada akhirnya Xiao Yan pun segera melesatkan kekuatan spiritual memasuk ke dalaman embrio. Xiao Yan segera mendengar sosok jiwa yang baru saja dirasakan oleh Xiao Yan meraung. Sosoknya berkata bahwa Xiao Yan yang merupakan semut benar-benar sialan. Meskipun dirinya berhasil merebut tubuh ini tetapi dirinya tidak akan bisa menjadi dewa asli. Tubuh ini tidak akan bisa mengerahkan 1% pun kekuatannya di tangan Xiao Yan.
Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini sedikit senyum menatap ke arah sosok jiwa yang terbentuk dari bayangan abstrak. Xiao Yan sekarang telah menempati tubuh dewa asli dan jiwa Xiao Yan pada saat ini telah menguasai seluruh tubuhnya. Oleh karena itu Xiao Yan memiliki dominasi absolut dan hanya dengan pikirannya saja Xiao Yan akan dapat sepenuhnya melenyapkan sosok jiwa ini. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada sosok jiwa sebaiknya pada saat ini dirinya jangan terlalu berusaha. Meskipun dirinya berusaha untuk melawan Xiao Yan pada saat ini semua itu tidak akan mungkin bisa dirinya lakukan. Mendengar hal tersebut jiwa itu pun kembali meraung dan berkata bahwa jika Xiao Yan hanya ingin mendapatkan lebih banyak informasi tentang dewa asli darinya, meskipun dirinya memberitahu Xiao Yan semuanya tetapi semua itu benar-benar tidak akan berguna dan Xiao Yan tidak akan bisa berhasil. Mendengar hal tersebut Xiao Yan yang masih tersenyum pada saat ini berkata bahwa itu memang tujuan Xiao Yan. Namun pada saat ini dirinya tidak akan melakukan negosiasi apapun terhadapnya, oleh karena itu dirinya pada saat ini hanya bisa diam dan memperhatikan apa yang akan Xiao Yan lakukan. Xiao Yan tidak lagi ingin banyak berbicara omong kosong dan pada saat ini Xiao Yan langsung mengangkat tangannya, keinginan yang kuat pada saat ini segera menyerang jiwa yang membentuk bayangan hitam. Xiao Yan pada saat ini melakukan teknik pencarian jiwa dan hal ini benar-benar akan sangat menyakitkan. Bayangan itu pun seketika meraung dan meminta tolong untuk Xiao Yan tidak melakukan hal tersebut. Dirinya akan memberitahu Xiao Yan semuanya yang dirinya tahu selama Xiao Yan tidak melakukannya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak berhenti dan Xiao Yan masih terus melancarkan aksinya. Seketika jiwa itu pun meledak dengan jeritan yang melengking dan teknik ini benar-benar sangat merugikan jiwa. Teknik tersebut bahkan dapat mengakibatkan sosok jiwa ini kehilangan akal sehat dan menjadi sosok yang kesepian. Bersamaan dengan jeritan jiwa yang pada saat ini dihancurkan oleh Xiao Yan, Xiao Yan juga menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghapus jejak jiwa. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan juga memperoleh ingatan yang dibutuhkan oleh Xiao Yan. Dengan hal ini Xiao Yan pada akhirnya memiliki hampir 10% pemahaman tentang dewa asli. Pada saat yang bersamaan meridian yang menutupi seluruh tubuh dewa asli juga pada saat ini mulai bergerak. Kehidupan yang tidak terhitung jumlahnya yang berada di sekeliling embrio pada saat ini seketika mulai tersedot keluar. Sumber energi pada saat ini diserap masuk ke dalam embrio, namun Xiao Yan membatasi konsumsi dari energi tersebut karena Xiao Yan tidak ingin menghabisi siapapun. Bersamaan dengan hal tersebut di sisi lain di bagian terluar dari langit berbintang pada saat ini ada sosok-sosok pria yang berada di tempat gelap. Sosoknya pada saat ini berada di sebuah altar besar dengan rantai besi yang tidak terhitung jumlahnya yang memanjang dari kegelapan. Besi-besi ini terhubung ke altar dengan sosok pria yang duduk bersila di dalamnya. Sepertinya pria itu disegel di sini dan dengan lambaian tangannya seberkas aura pada saat ini seketika muncul dan ini adalah aura dari Xiao Yan. Sosok yang duduk bersila ini pada akhirnya perlahan mengangkat kepalanya dan lanjut berkata saat dirinya keluar dari sini Xiao Feng akan menjadi orang pertama yang dirinya habisi. Sementara itu di sisi lain di aliansi Dou-Xian bersamaan dengan Xiao Yan yang telah menghilang selama ratusan tahun, Ji Ye pada saat ini jatuh dalam rasa bersalah yang mendalam. Cao Cao juga telah menghilang dan pada saat ini tidak sulit untuk menebak bahwa masuknya Xiao Yan ke tempat hukuman dewa adalah rencana Jin Wuye. Ujian memasuki tempat hukuman dewa memang ada tetapi ketika Xiao Yan memasuki tempat hukuman dewa Ji Ye mengetahui hal tersebut dari Bai Ling, yang mulia lain tidak diberikan informasi bahwa adanya ujian di tempat hukuman dewa. Ji Ye pada saat ini sedang berbincang-bincang bersama dengan Bai Ling, Han Sen dan Zhongbo. Mereka pada saat ini mendiskusikan mengenai apa yang terjadi di aliansi Dou-Xian yang menimpa Xiao Yan dan Cao Cao. Mereka juga mengetahui bahwa selain dari Xiao Yan pada saat dahulu kala ada yang memasuki tempat hukuman dewa, sosok tersebut adalah Luo Tian yang pada akhirnya berhasil keluar. Namun meskipun begitu dia berhasil keluar atas bantuan dan izin dari Jin Wuye.
Jika memikirkan hal ini, mereka juga mengetahui bahwa hubungan di antara Xiao Yan dan Jin Wuye cukup buruk. Dengan begitu maka sepertinya Jin Wuye tidak akan mengizinkan Xiao Yan untuk bisa keluar dari tempat tersebut. Jika begitu permasalahan, maka Xiao Feng benar-benar akan berada di dalam permasalahan yang besar. Di tengah-tengah perbincangan ini pada akhirnya Zhongbo segera berkata jika itu permasalahannya, dirinya khawatir Yang Mulia Xiao Feng tidak akan pernah bisa kembali ke Alian Dosian. Setelah Yang Mulia memasuki tempat hukuman dewa, hanya Cao Cao lah yang akan mungkin bisa berdiri untuk membantu Yang Mulia Xiao Feng. Tetapi bahkan pada saat ini Cao Cao benar-benar telah menghilang dari aliansi Dosian. Semua orang pada akhirnya menghela nafas dengan penuh penyesalan di wajah masing-masing. Bai Ling juga pada akhirnya segera berkata agar semua orang jangan terlalu pesimis. Bagaimanapun mereka jangan lupa bahwa Yang Mulia mereka juga seorang pewaris dan sudah mengalahkan beberapa pewaris sebelumnya. Dengan begitu maka dirinya tidak akan mudah terjebak dan mati begitu saja. Ratusan tahun ini tidak akan bisa membuktikan apapun dan mereka pada saat ini harus berdoa. Semua orang pada akhirnya mengangguk dan mereka pada saat ini hanya perlu menunggu keajaiban. Sementara itu di lantai atas dari aliansi Dosian di aula ada Jin Wuye yang pada saat ini sedang duduk bersila. Ada dua wanita yang pada saat ini berada di hadapan Jin Wuye. Ketiganya pada saat ini sedang berbincang-bincang dan Jin Wuye pada saat ini segera bertanya apakah ada keberadaan dari jantung Yang Mulia. Kedua wanita itu pun seketika menangkupkan tangannya ke arah Jin Wuye dan dapat terlihat bahwa kedua wanita ini sangat kuat. Salah satu di antara mereka segera berkata bahwa itu telah disembunyikan dunia bawah, tetapi dunia bawah ini terlalu besar. Jika itu berada di inti dari dunia bawah maka dirinya khawatir bahkan jika pemimpin aliansi Dosian mengambil tindakan akan sangat sulit bagi mereka untuk bisa mendapatkannya. Jin Wuye pun sedikit mengerutkan kening, tetapi Jin Wuye pada saat ini juga sedikit mengangguk. Jin Wuye segera mengalihkan topik pembicaraan dan mulai lanjut kembali bertanya. Jin Wuye memerintahkan dua sosok wanita ini untuk melihat apakah kartu kehidupan Xiao Feng ini masih ada. Salah seorang lainnya pada saat ini segera mengangkat tangannya dan sebuah bayangan segera muncul. Kartu kehidupan Xiao Yan juga seketika muncul di bayangan dan pada saat ini kartu tersebut terlihat mekar dengan cahaya yang kuat. Wanita itu pun membuka mulutnya lebar-lebar dengan penuh keterkejutan dan bertanya bagaimana mungkin itu bisa meledak dengan vitalitas yang kuat. Ekspresi Jin Wuye juga pada saat ini menjadi gelap ketika dirinya bertanya sudah berapa lama sejak Xiao Feng berada di sana. Wanita itu pun segera berkata bahwa setidaknya Xiao Feng telah berada di sana sekitar 300 tahun. Jin Wuye pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini mulai bergumam. Dirinya berkata bahwa dalam waktu 300 tahun memang Xiao Feng tidak akan mati. Namun tanpa perlindungan dari Cao Cao dirinya mungkin tidak akan lama lagi akan sengsara. Sangat disayangkan bahwa meskipun bakatnya tidak sebagus Luo Tian, karakter dari Xiao Feng benar-benar lebih mendominasi daripada Luo Tian. Jika saja dirinya mau tunduk kepada Jin Wuye mungkin dirinya tidak akan berakhir dengan seperti ini. Mendengar hal tersebut sosok wanita lainnya pada saat ini bertanya dengan rasa ingin tahu. Dirinya bertanya apakah tidak ada harapan bagi Yang Mulia Xiao Feng untuk bisa keluar. Jin Wuye pun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa pada saat itu jika bukan karena Jin Wuye, Luo Tian juga tidak akan bisa keluar. Terkecuali dengan mendapatkan izin maka formasi tidak akan membiarkan makhluk apapun keluar dari tempat hukuman dewa. Tempat itu benar-benar dapat dikatakan sebagai sangkar dan mereka semua benar-benar merupakan tahanan. Formasi yang terdapat di sana merupakan belenggu dan formasi ini benar-benar sangat besar. Oleh karena itu bagaimana mungkin formasi sekuat itu akan bisa dipatahkan oleh semut-semut? Namun jika Xiao Feng bisa bertahan 1000 tahun Jin Wuye akan mempertimbangkan untuk membawanya keluar. Namun itu semua akan terjadi hanya jika Xiao Feng bersedia menjadi bawahan Jin Wuye. Jika tidak maka Jin Wuye akan menjebaknya di tempat gelap itu seumur hidupnya. Setelah selesai berbicara Jin Wuye pada saat ini segera memberikan instruksi kepada dua wanita ini.
Jin Wuye berkata agar mereka pada saat ini terus menyelidiki identitas dari Xiao Yan ini secara menyeluruh. Dirinya awalnya adalah orang dengan kualifikasi yang biasa-biasa saja, tetapi dirinya tiba-tiba bangkit dan pasti ada rahasia tersembunyi dan mereka harus menemukan rahasia tersebut. Dua wanita itu pun menangkupkan tangannya dan menganggukkan kepalanya dan pada saat ini bergegas pergi melakukan apa yang diperintahkan oleh Jin Wuye. Sementara itu di sisi lain di surga kelima dari aliansi Dosian pada saat ini ada ruangan kecil dengan sesosok wanita dan sesosok pria yang berada di dalamnya. Sosok ini adalah Yunzi yang sedang merenung dengan Mei Ling yang pada saat ini sedang berbincang-bincang. Mei Ling pada saat ini bertanya kepada Yunzi seberapa banyak dirinya bisa memahami mengenai pedang Dewa Bunga. Yunzi pun sedikit tersadar sebelum akhirnya sosoknya menoleh dan berkata bahwa dirinya menguasainya kurang dari 30%. Mei Ling pada akhirnya menganggukkan kepalanya dan pada saat ini menatap dalam ke arah Yunzi. Mei Ling menyadari tampaknya Yunzi pada saat ini masih memikirkan mengenai siapakah sosok yang menyelamatkannya. Mei Ling pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini Mei Ling segera berkata bahwa dirinya sejujurnya tidak ingin membicarakan mengenai permasalahan pedang ini. Pedang adalah benda yang kejam dan pada saat ini yang terpenting adalah perasaan dari Yunzi. Jika Yunzi berlatih terus seperti ini maka dirinya tidak akan bisa melakukannya berapa lama pun dirinya berlatih. Oleh karena itu pada saat ini Yunzi harus menyelesaikan permasalahan di dalam hatinya terlebih dahulu untuk bisa meningkatkan kekuatannya. Mendengar hal tersebut pada saat ini Yun Yun pada akhirnya hanya bisa menggertakkan giginya. Yun Yun pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya berkata bahwa sepertinya dirinya akan bisa melupakannya sepenuhnya dalam waktu 1000 tahun. Mei Ling pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa semua itu tergantung pada kehendak dari Yun Yun. Jika Yun Yun memang ingin meningkatkan kekuatannya maka dirinya benar-benar harus terlepas dari belenggu di hatinya. Jika Yunzi yakin dalam 1000 tahun akan berhasil maka dirinya harus berlatih keras. Mei Ling pada akhirnya sedikit terdiam sebelum akhirnya sosoknya pada saat ini berbalik. Sementara itu Yunzi pada saat ini benar-benar masih sangat penasaran. Yun Yun pada akhirnya segera berkata apakah guru masih menolak untuk memberitahu Yun Yun siapakah yang menyelamatkannya. Mendengar hal tersebut Mei Ling pada saat ini memiliki tatapan tegas dan Mei Ling tidak menoleh ke arah Yun Yun. Sosoknya pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya perlahan mulai kembali berbicara. Dirinya berkata sebaiknya pada saat ini Yunzi berlatih dengan giat, dirinya akan memberitahunya semua permasalahannya tepat pada waktunya. Begitu selesai berbicara sosok Mei Ling pada akhirnya segera pergi meninggalkan Yun Yun yang pada saat ini hanya bisa terdiam. Singkat cerita waktu 20 tahun pun berlalu hanya dengan sekejap mata. Di tempat tersembunyi para dewa tahanan spiritual pada saat ini masih sedang menghancurkan formasi. Selama periode waktu ini tubuh Xiao Yan juga pada saat ini meledak dengan origin Qi yang sangat kaya. Dalam 20 tahun terakhir lautan bintang 150.000 milik Xiao Yan telah berkembang. Total pada saat ini ada sekitar 180.000 bintang dan kecepatan kondensasi seperti itu sudah sangat menakutkan. Namun untuk mencapai tingkat Dogat bintang 4 pada saat ini diperlukan setidaknya 250.000. Dengan kata lain Xiao Yan pada saat ini masih membutuhkan hampir 70.000 bintang untuk menembus Dogat bintang 4. Peningkatan ini benar-benar sudah sangat sulit untuk dicapai di tempat yang tandus, akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk bisa menyelesaikan hal ini dan Xiao Yan pada saat ini menggertakkan gigi. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tahanan spiritual berteriak dengan penuh kegembiraan. Sosoknya berteriak bahwa 9.999 segel akhirnya dibuka. Xiao Yan juga pada saat ini bisa merasakan adanya kekuatan dahsyat yang datang dari segala arah. Xiao Yan juga pada saat ini bisa merasakan benar-benar kekuatan dari klon dewa asli. Kekuatan yang menyapu ini benar-benar sangat kuat dan sepertinya akan mampu menghancurkan bintang hanya dengan satu gerakan. Tanda emas pada klon dewa asli juga pada saat ini berkedip dengan cepat. Dengan pemikiran di benak Xiao Yan embrio tersebut pada akhirnya menyusut perlahan.
Pada akhirnya sosok tersebut berubah menjadi sosok berotot dengan garis tubuh yang sempurna. Xiao Yan telah melihat tidak terhitung jumlahnya tubuh yang kuat, tetapi dengan tubuh ini Xiao Yan benar-benar bisa merasakan apa yang disebut dengan bakat. Ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh dewa asli sejak dirinya lahir dan kekuatan tubuhnya benar-benar luar biasa. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini segera mengangkat telapak tangannya dan merasakan kekuatan yang tidak tertandingi. Xiao Yan pun menunjukkan senyum dan menatap ke arah sosok yang pada saat ini bermata emas dengan rambut emas. Xiao Yan bisa mengubah tubuhnya, tetapi pada saat ini tidak ada cara untuk mengubah warna rambut dan warna matanya. Warna emas ini datang dari dalam tubuhnya melonjak keluar karena darah yang mengalir ke seluruh tubuh dewa asli adalah emas. Tahanan spiritual juga pada saat ini menyanjung sosok dari dewa asli yang baru saja terbentuk. Xiao Yan juga pada saat ini tersenyum dipenuhi dengan kegembiraan karena semua usaha Xiao Yan sebelumnya benar-benar berbuah manis. Xiao Yan masih memandangi klon yang baru saja terbentuk dan Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa di masa depan Xiao Yan akan bisa berhadapan dengan musuh-musuh yang lebih kuat dengan bantuan kekuatan klon. Mata Xiao Yan pun dipenuhi dengan tekad dan Xiao Yan pada saat ini mengepalkan tangannya dipenuhi dengan energi garis keturunan Budayanti.